Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat ya. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi yang pertama adalah mengenai pengukuran, yang kedua mengenai besaran, dan yang ketiga adalah mengenai satuan. Pengukuran merupakan kegiatan yang penting dan yang paling utama dalam IPA. Kenapa? Karena pengukuran itu termasuk proses penyelidikan IPA yang pertama. Yaitu apa anak-anakku? Yaitu bagian dari pengamatan. Kita bahas dulu yang pertama. Pengukuran misalnya ya, kalian ingin mengukur massa benda, tinggi benda, kemudian suhu benda, waktu benda. Nah, ketika kalian mengukur, pasti akan mendapatkan suatu data. Nah, segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka itu disebut dengan besaran. Ya. Kemudian Ibu lanjutkan, misalnya kalian ingin mengukur panjang meja. Ya, mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan kalian. Berarti di sini kalian membandingkan panjang meja dengan panjang jengkal tangan kalian. Nah, jengkal tangan kalian itu disebut dengan sebagai satuan. Jadi, dari kegiatan ini kita bisa menyimpulkan bahwa pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Itu ya anak-anakku, bisa kalian pahami ya. Kalau belum paham, bisa kamu ulang video dari Bu Eka atau kalian bisa membaca buku paket maupun buku modul. Selanjutnya, coba kalian berpikir kritis. Tadi besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Menurut kalian, warna, bau itu bisa diukur tidak? Kalau tinggi, massa, suhu itu bisa diukur atau tidak? Ya. Kalau misalkan ada suhu benda, kalian pasti akan mendapatkan ukurannya dalam bentuk angka. Kemudian massa tentunya akan mendapatkan sebuah ukuran, yaitu misalkan 10 kg. Kalau tadi adalah warna, bau, keadilan, itu apakah bisa diukur? Tentunya tidak bisa diukur ya, maka tidak termasuk dengan besaran. Kita bahas yang ketiga adalah mengenai satuan. Satuan jenisnya ada dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Bagaimana penjelasan tentang satuan baku? Kalian pahami dulu ya. Yang pertama, misalnya kamu ingin menjahit sebuah pakaian. Nah, penjahit itu mengukur lenganmu menggunakan jengkal tanganmu. Kira-kira hasilnya sama atau tidak anak-anak? Ya, tentunya nanti hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena jengkal tanganmu dengan jengkal penjahit itu berbeda. Maka dalam mengukur baju digunakan suatu satuan dan alat ukur yang sesuai. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa satuan baku adalah satuan yang disepakati oleh semua orang. Nah, contoh dari satuan baku itu adalah misalnya sentimeter, meter, kilogram, detik. Itu adalah contoh salah satu satuan baku. Kemudian kalau contoh satuan tidak baku, contohnya apa? Misalnya jengkal tangan, langkah kaki, depa,
depa ya. Depa itu adalah tanganmu ya, panjang tangan antara tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri. Kalau satuan baku tadi adalah satuan yang disepakati oleh semua orang, sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak disepakati oleh semua orang, yaitu hasilnya berbeda-beda. Sudah paham ya anak-anak? Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tadi ada besaran. Besaran dibagi menjadi dua lagi anak-anak, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, yang kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Semoga kalian pahami ya video dari Bu Eka. Sekian dari Bu Eka. Apabila ada kata-kata atau tutur kata Bu Eka yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya.